kalau diterjemahkan dalam bentuk kalimat. Dan Simon Petrus atau Kepa menjawab, engkaulah Mesias atau Hamasyah, putra Elohim yang hidup. Ada Allahnya tidak, saudara-saudara? Tidak ada. Jadi kalau umat Kristen itu, tadi Ustadz Zuma katakan pede atau percaya diri dengan kitabnya. Kalau menurut saya ini bukan kasus percaya diri atau tidak percaya diri, tetapi adalah karena berdasarkan untuk penginjilan, ya, kontekstual. Ada orang mengatakan begini, Pak Yakub menyalahkan kontekstual, tidak? Saya katakan tidak. Tetapi itu 20 tahun ke belakang sono. Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi. Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Apalagi para murtadin, ya. Memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah, kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana, ya. Jadi kontekstual saya setuju, tapi 20 tahun ke belakang sono. Sekarang orang sudah pinter. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen, dan umat Kristennya tidak mau belajar. Pendeta itu dari bahasa Sanskerta, yang artinya orang yang pandai, tetapi realitasnya menjadi orang yang paling bodoh, diajari tidak mau. Kenapa? Karena merasa pinter, mengatakan bahwa kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah paling benar. Bahkan ada pendeta di Semarang yang mengatakan bahwa saya pedomannya cukup dengan LAI, tapi ajarannya ngawur bondrol ndak karuan, saudara-saudara. Ya, tidak bisa berteologia dengan baik. Kalau menurut saya ini memalukan sekali. Pencemaran nama baik misalnya. Hukum itu kan tertulis. Nah, kalau kata-kata di dalam hukum itu definisinya beda-beda, kacau negara ini. Koruptor bisa bebas, pembunuh bisa bebas, pemerkosa bisa bebas. Makanya nggak boleh sembarangan. Ya, dalam berbahasa Indonesia tidak boleh sembarangan. Nah, LAI mengakui itu. Nggak boleh sembarangan di dalam menerjemahkan. Nah, sekarang saya bahas dari sisi bahasa. Oke, ya. Allah itu adalah kata tunggal, nggak ada kata jamaknya. Nah, sementara Yeshua dalam bahasa Aramaik, ya, dia mengucapkan Allaha, tunggal, jamaknya adalah Allahe. Ya. Nah, di dalam Yunani, Theos, ada kata jamaknya, Theoi. Ada juga yang bilang Theos ada jamak juga, Theos gitu. Ya, di dalam Ibrani Eloah itu tunggal, Elohim jamak. Ya. Di dalam bahasa Inggris God itu tunggal. Ya. Jamaknya God. Nah, di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, sekali lagi mengacu kepada bahasa. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, di kamusnya Al-Munjid, ya, ilah itulah jabatan, itulah gelar yang sesuai sama Theos tadi, sama Allaha, sama Eloah. Ilah itu tunggal,
jamaknya adalah ilahun atau alihat. Oh ya, jadi ada nih tunggal sama jamak. Kalau Allah dipakai nggak bisa gitu. Ada Mas Aldo. Allah itu ada jamaknya. Allah kan Nggak ada, tunggal. Pak. Ada. Nggak Mau tahu? Bro Aldo mau tahu nggak jamaknya? Apa? Alasan. Oplak kau calontong. Alasan orang serius. Di dalam bahasa Indonesia, ya teman-teman, ya perhatikan, tunggalnya adalah Tuhan. Ya, Tuhan itu generik, ya. Jadi pluralnya apa? Ya Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, ilah-ilah, sembahan-sembahan, dewa-dewi juga bisa. Itu dari sisi linguistik, makanya gitu, nggak tepat ya kalau Elohim diganti Allah, itu nggak tepat. Nanti El juga diganti Allah jadinya nih, ya itu salah gitu. Jadi mari ya sekali lagi ya, kalau kita belajar kita mau belajar apa? Matematika ke guru matematika. Ya, ini teman-teman jangan salah paham ya. Saya menghormati Pak Bambang Nursena, saya menghormati LAI. Tapi mari kita dudukan porsi sesuai kompetensinya. Susah gitu kalau kita belajar dari orang yang nggak punya kompetensi. Ya. Bro Aldo. Oke, sampai sini dulu. Bro Aldo, secara linguistik, sekarang kalau kita pakai secara, itu saya bilang nama, itu sebenarnya nggak bisa diterjemahkan. Nah, contohnya sekarang, kalau ada bacaan Yosua Hamasiah, Indonesianya jadi apa yuk? Ya, jadi Tuhan Allah, Yeshua kan? Mesias. Hah? Jadi kalau Yeshua Hamasiah, jadi dalam bahasa Indonesia adalah Yeshua Mesias. Nah, sekarang kalau Yesua Mesias, di mana ada kata Yesua? Yeshua itu ya di naskahnya itu gitu. Ya, maksud saya di Indonesia kan jadi aneh kan, harus kan nama. Ya nama itu. Nah, di Indonesianya jadi apa? Ya nama juga. Walaupun aneh Pak, Jadi itu nama nggak boleh diganti. Ya, itu yang saya maksudnya di situ. Kayak contoh, kan kalau Yesua, oke, itu Yesus kan. Tapi kan ada istilah-istilah penyebutan dalam bahasa Ibrani macam Yesua, Elroy, apalah gitu, apalah yang dimana semua nanti bacaannya Tuhan pukul rata. Iya, iya. Ya kan? Jadi kita tidak bisa, kita tidak bisa membedakan Tuhan yang proper name secara penyebutan. Kalau kita tidak membaca ya, kalau kita sekarang kayak contoh Bro Aldo bilang kata Tuhan, saya ini bingung Bro Aldo tuh mengucapkan kata Tuhan yang huruf besar apa huruf kecil? Nah itu dia, saya nggak tahu ajaran LAI. Tuhan itu ya, patokannya adalah KBBI, artinya adalah sesuatu yang disembah oleh umat manusia. Benar. Nah, ini yang saya maksudnya, saya sepakat dengan itu. Jadi penyebutan kata Tuhan kalau dibedakan cuma dengan huruf besar tanpa orang membaca. Sekarang saya bilang contohnya Bro Aldo dari tadi sebut Tuhan. Ini Tuhan yang disembah apa Tuhan proper name? Iya, itu. Kita Kristen jujur, ayo. Iya, Orang Kristen harus jujur ya. Misalnya contoh, seorang pendeta lagi khotbah di mimbar. Dia menyebut Tuhan kita maha besar, Tuhan kita. Kalau jemaat yang meneliti, ini dia menyebut huruf besar, T besar, huruf besar semua, atau T besar saja, atau Tuhan huruf kecil semua. Ayo. Ini yang saya maksud gini loh, Bro Dolphin. Ya. Bro Dolphin, kalau misalnya ada nama orang nih, namanya Cibirit-Birit. Ini nama orang nih, misalnya ya, Cibirit-Birit. Kan nggak mungkin diterjemahkan jadi diarrhea all the time gitu loh namanya. Ya. Kira-kira kayak gitu loh, Bro. Iya. Kayak Bro Aldo ya. Iya, biar Maksud santai aku kita. gini, secara saya membaca, contoh saya ambil simpel saja. Semua penulisan di Perjanjian Lama, nama tidak pernah dirubah selain itu Yahweh atau Yahweh. Cuman itu aja yang dirubah. Daud jadi Daud tetap. Matias jadi Matius bisa. Tapi YHWH atau Adonai secara ketif kere dirubah pukul rata. Ini yang saya sayangkan pribadi, orang Kristen secara umum yang menggunakan terjemahan LAI dari awal sampai akhir tidak mengenal siapa nama Tuhannya yang benar, karena cuma tahu Tuhan. Sedangkan kalau secara KBBI itu sebagai sesembahan. Nah sekarang contoh di Perjanjian Lama yang tadi Bro Aldo buka, Tuhan huruf besar, Allahnya A besar saja kan, Tuhan Allah.
Tapi kalau Bro Aldo baca terbalik, ada Allah huruf besar, Tuhannya huruf kecil. Ayo. Ada. Ini yang saya bilang secara pribadi tidak konsistensinya LAI dalam penyebutan nama itu. Artinya saya pribadi bisa menyimpulkan LAI mengaburkan nama Allah itu. Lalu doa Bapa kami gimana? Dikuduskanlah namamu. Hilanglah makna pengudusan. Itu bagi saya, ya kan? Karena penerjemahan, benar Bro Aldo. Jadi penggunaan terjemahan yang baik dan benar itu juga harus dipakai. Nah, contohnya saja sekarang. Maaf ya, kita bukan berdebat, tapi yang saya dapati dalam TikTok ini, penggunaan kata pribadi. Sekarang pribadi itu apa? Itu kabur. Pribadi secara KBBI dimentahkan oleh orang-orang tertentu yang menjelaskan pribadi secara agama. Hancur nggak bahasa Indonesia? Itu loh. Terus masalah terjemahan daging dan manusia. Secara KBBI hancur makna daging dan manusia secara agama. Ini yang saya maksudnya, saya sepakat dengan Ronaldo. Kita luluskan tentang bagaimana ada KBBI, karena itu kata itu sudah disahkan atau di bahasa kesepakatan semua Indonesia ini udah menggunakan kamus bahasa Indonesia. Nah, sekarang bahasa daging dan manusia saja jadi debat, kata pribadi jadi debat. Nah, karena mereka membuang makna kata pribadi, makna kata daging manusia. Padahal kata daging itu universal. Contoh kan bahasa Yunaninya kan dibilang bahwa prosopon insarki, dan menyatakan diri dalam daging. Mereka takut loh kalau bilang daging. Nah, daging ini kan universal, tergantung nanti membaca selanjutnya. Oh, daging apa nih? Kan gitu dulu nih. Maksud aku secara terjemahan yang baik dan benar. Nah, sekarang kalau mau bilang LAI ini, menurut Bro Aldo, LAI ini lembaga terjemahan atau lembaga tafsiran? Ya, LAI itu lembaga terjemahan, ya, penerjemah, ya. Walaupun banyak kesalahan, kita harus apresiasi, ya. Sebab gini, iman saya juga, saya bisa seperti ini juga karena LAI. Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Benar, saya sepakat dengan Bro Aldo. Saya pun karena ada terjemahan LAI, benar. Makanya saya lebih giat belajar, benar. Jadi mari kita doain terus, mari kita dukung terus LAI ya, supaya hasilnya itu lebih baik ya. Tapi secara keimanan kan saya pribadi gini Bang Aldo. Sudah hampir ratusan tahun loh orang salah jalan. Itu saja saya kasih. Bayangin gini ya, yang salah itu penerjemah, sementara umat Kristen yang jadi konsumen itu adalah korban. Jadi kita ya, ini sekali lagi dukung ya, yang salah ini kita coba koreksi ya, coba kita dengan kasih itu. Masalahnya gini Bang Ado, masih ada yang bilang LAI ini sudah benar, orang-orang di dalam begini bla bla bla. Jadi kita mau luruskan EYD-nya gimana? Nggak apa-apa. Penggunaan kata yang benarnya gimana? Setiap orang itu punya evolusi iman yang berbeda-beda, Bapak. Ya, ada yang ini saya sampein langsung dia percaya. Karena dia udah percaya sama saya, dia tahu kalau saya orang jujur, ya. Tapi ada yang perlu bertahun-tahun, Pak, ya. Dan ada juga yang menolak sampai bertahun-tahun. Ya, saya sampaikan ini sebenarnya dari 2013. Ya, banyak orang ngundang saya sampai diundang ke Masjid Ahmadiyah pada saat sebelum COVID gitu. Ya, ini topikal seperti ini gitu, sejarah yang saya bahas. Jadi mari kita edukasi tanpa kita istilahnya ekspektasi. Wah, tahun depan nih harus semua berubah. Nggak perlu, nanti kecewanya kita sendiri kecewa. Ya, jadi tadi kita udah diskusi ya. Jen Bro Aldo, contohnya gini Bro Aldo, dalam KBBI kata inkarnasi itu kan berarti ada loh di kata KBBI kan sudah ada. Inkarnasi itu perwujudan merwujudan roh ke dalam bentuk lain. Nah, sekarang kalau bawa ke dalam bahasa inkarnasi Alkitab, firman menjadi daging. Dari mana firman itu? Itu secara tatanan EYD yang benar, kamus inkarnasi itu ditujukan bagaimana ya kan? Nggak gampang di dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya punya partner, saya ateis 613 itu, dia pakar Aramaik Ibrani. Tapi dia nggak tahu tata bahasa Indonesia.
Nah, saya yang punya pengalaman ini, saya mengoreksi dia gitu. Oh, ini caranya gini, caranya gini, caranya gini gitu. Sesuai sama IYD, sesuai sama KBBI gitu. Jadi Ada beberapa teman juga Bro Aldo gini. Masalahnya bahasa Hebrew satu huruf punya makna ada. Setiap huruf itu punya makna. Nah, bahasa Indonesia A, apa maknanya? A aja bunyinya. Ya kan gitu. Ini yang kendala. ada beberapa makna ya. Contoh kata rasul, kata Alkitab ya. Itu ada beberapa makna. Kata rasul itu ada 6 definisi. Gitu. Jadi memang itulah apa namanya, the beauty of translator ya. Dia harus ya pinter-pinter memilih diksi. Ini yang mana yang paling pas kalau di Indonesia. Karena ada kata-katanya banyak di Indonesia. Nah, kalau misalnya belum ada yang pas, dia harus masukkan kata asing itu tapi ditulis miring. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ILT ini Elohim ditulis Elohim, tapi dia huruf tegak, itu salah. Harusnya miring. Kalau secara tata bahasa, benar. Nah, Itu sekarang benar. kita ini saya juga mau edukasi. Kalau menerjemahkan itu, kita harus netral. Nah, itu yang saya bilang kan. Ini lembaga terjemahan terjemahan atau ya Supaya apa? Ini konsumen enggak membaca pikiran saya. nah. Tapi konsumen memang membaca tulisan siapa? Matius ya, berarti dia baca tulisan Matius, Matius. ya benar. Bukan saya gitu. Saya nggak penting. Nah, sekarang kan jadi masalah kita baca terjemahan Elai, bukan baca Matius. Nah, itu masalah. Gitu loh. Makanya mari kita sekarang ini kita yang udah tahu sejarah dan linguistik, kita sabar-sabar gitu loh. Nggak perlu kita istilahnya tuh gontok-gontokan ya. Nggak perlu berpikir, wah mereka kalau tetap seperti itu masuk neraka, aduh, udah jangan terlalu jauh gitu ya. Kita edukasi dengan baik. Kalau misalnya ditolak ya enggak apa-apa gitu. Oke teman-teman, ini waktunya saya harus makan malam, jadi saya off dulu ya. Thank you. Tapi kalau saya mungkin pesan begini Bro Aldo. Thank you bro. Pernah kita ketemu juga dengan Pak Joshua Teu. Dia bilang memang kalau secara perorangan untuk menyampaikan komplainan itu agak susah kelai. Jadi memang harus bentuk dalam suatu kelembagaan atau kelompok, ada lembaga lah gitu. Itu boleh baru bisa. Tapi kalau secara pribadi-pribadi atau apa, kalau mau berkelompok yang mempunyai legalitas hukum di mata Indonesia gitu harus ada. Itu baru bisa mereka terima. Itu sih. Jadi memang harus satukan pandangan boleh ya. Oke, thank you Bro Aldo.